Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan AR Subriyadi. Kali ini merupakan pertemuan ketiga dalam pembahasan bab dinamika gaya dengan subbab gaya gesekan statis. Baiklah, kita menuju ke sana. Kita masuk ke gaya gesekan statis. Adalah gaya gesekan antara dua permukaan benda akibat adanya gaya dari luar benda yang berusaha menggerakkan benda, namun benda masih tetap diam, gitu ya. Jadi bendanya ini benda diam. Sekarang benda diam itu keadaannya bagaimana? Keadaan pertama yaitu A, benda diam karena tidak ada gaya penggerak benda. Ini ada benda, ada lantai, ada gaya berat, ada gaya normal, nih ya. Jadi gaya normal berimpit dengan gaya berat, ya, arahnya adalah tegak lurus bidang, sedangkan gaya berat itu selalu arahnya vertikal ke bawah, ke pusat bumi. Ini ya arahnya. Ini belum ada penggeraknya, jadi yang narik atau yang dorong itu belum ada. Berarti di sini ada gaya penggerak F, itu belum ada ya. Dari luar benda belum ada. Oleh karena itu, gaya gesekan statis antara benda dengan lantai belum perlu muncul atau belum ada yang mengganggu. Berarti gaya geseknya juga belum ada karena gaya penggeraknya belum ada. Ini jadi F sama dengan 0. Jadi ini selalu menyesuaikan dirinya. Ini selalu sama. Kalau dalam hal ini ya, ini selalu sama. Oke, kita lihat, lanjutkan. Bagian B, benda masih diam, ya, walaupun sudah ada gaya penggeraknya F pada benda. Ini seringkali kita alami, tidak selalu kita menarik itu benda langsung bergerak. Jangan-jangan kita gak kuat, ya, atau gaya yang kita berikan kecil, benda ini belum bergerak. Tapi yang jelas bahwa di sini gaya penggerak itu harus selalu sama dengan gaya gesek statis, harus itu ya. Jadi panjangnya ini harus sama dengan panjangnya ini. Maka gimana gambarnya? Yang digambar dulu adalah gaya beratnya. Gaya berat itu nanti gaya normalnya geser dan tingginya gaya normal itu harus sebesar gaya berat. Nah, ya, baru nanti ini tetap dari normal bawah ini tarik ke sana, ya, terus dari bawah ini juga ditarik ke sana, gak boleh panjang-panjang, dibatasi ini. Dan tingginya ini dibatasi oleh tingginya garis normal ini. Garis normal itu membatasi juga ya. Nah, ini karena ini mengacu, ini harus dibuat sama dengan ini dan kemudian geser setinggi sama dengan ini tadi ya. Maka dari sini muncul gaya kontak ya. Tidak boleh tinggi-tinggi, hanya sebatas tingginya normal. Nah, dan panjangnya ini sepanjang batas ini dibatasi. Ini gambarnya sudah betul ya. Gaya gesek selalu berada di antara benda dan lantai. Apabila benda dikenai gaya pengganggu F ini,
yang berusaha ingin menggerakkan benda dan benda bersikeras tetap diam, maka berlaku persamaan sebagai berikut, ya. Gaya tarik ini dilawan oleh gaya gesek. Gaya tarik ini jumlah gaya itu harus nol karena benda masih diam, ya. Atau kalau statis itu diam disebut, ya. Ini gaya penggeraknya dilawan oleh gaya geseknya statis itu harus nol. Maka gaya gesek itu selalu besarnya gaya gesek itu bisa besar ikut ini besarnya. Gaya gesek itu besarnya selalu menyesuaikan dengan besarnya gaya penggeraknya. Fs selalu menyesuaikan diri dengan besarnya F, ya. Jadi kalau F-nya kecil, untuk apa besar? Ini kecil aja. Diperbesar, ini juga ikut besar. Diperbesar juga, ini besar juga sana, ya. Sana juga besar. Menyesuaikan diri. Ciri-ciri benda masih diam apabila gaya penggeraknya atau gaya geseknya ini gaya gesek statis atau gaya penggeraknya itu masih di bawah gaya gesek maksimum. Jadi benda ini, balok ini mempunyai gaya gesek maksimum terhadap lantai. Tidak tahu maksimum berapa itu maksimumnya, ya. Yang penting gaya gesek maksimum itu kalau masih diam itu harus lebih besar dibandingkan gaya geseknya atau gaya penggeraknya saat itu, ya. Gaya gesek maksimumnya itu harus lebih besar. Itu namanya benda diam. Lanjut, masih diam ini. C. Benda tepat akan bergerak. Belum bergerak dia, tapi tepat akan, ya. Kena ganggu sedikit saja, ditambahi gaya sedikit saja, dia sudah bergerak. Karena ini benda ini sudah untuk mau bergerak, tapi belum, ya. Karena besarnya Fs selalu, karena besarnya Fs ini, ya, Fs ini selalu mengikuti besarnya F, selalu mengikuti ini, menyesuaikan diri, ya. Bukan berarti bila F diperbesar terus menerus kemudian Fs juga bisa mengikuti terus menerus, ya. Jadi ini memang ada batasnya nanti. Fs itu tidak bisa terus menerus karena ini bisa diperbesar karena dibantu jadi besar, tapi ini kan nggak ada yang bantu. Ini punya batas maksimum, ya. Nih. Oh, sampai mana tadi? Bukan berarti bila F diperbesar terus menerus kemudian Fs juga bisa mengikuti terus menerus. Jadi Fs itu nggak bisa terus menerus diperbesar ikut membesar sesuai dengan ini. Jadi dia ada batasnya, ada maksimumnya, ya. Sebab besarnya Fs ada batas maksimumnya. Fs itu ada batas maksimumnya. Kalau ini tidak ada, berbesar tambah besar bisa saja, tapi ini ada batasnya, ya, gitu, ya. Yang disebut Fs maksimum, ya, yaitu saat benda tepat akan bergerak. Benda tepat akan bergerak karena ini diperbesar lama-lama ini akan bergerak. Saat itu terjadi Fs itu sebesar Fs maksimum, ya, dimana Fs maksimum itu punya rumus μs kali n, ya. Kalau Fs
nggak punya rumus, dia selalu menyesuaikan diri dengan gaya tariknya. Oke, Fs maksimum ini rumusnya mu S kali N K normal. Mu S dan itu sama dengan koefisien gesek statis. N gaya normal bidang. Ciri-ciri benda tepat akan bergerak Fs sama dengan Fs maksimum, ya, atau sama dengan F, atau sama dengan mu S kali N. Itulah ciri-cirinya. Benda tepat akan bergerak. Hati-hati. Ada 3 loh cirinya, ya. Fs sama dengan Fs maksimum, dan Fs kalau sama dengan ini kan sudah lama ini, ya. Itu sudah lama. Itu cirinya. Kalau ini diperbesar lagi, ya jelas bergerak, ya. Kalau sudah akan bergerak, diperbesar lagi, jelas bergerak. Ini tidak bisa menyesuaikan dengan ini lagi karena statusnya sudah bergerak. Selama masih diam, Fs itu selalu menyamai dengan gaya penggeraknya, asal masih diam, begitu ya. Oke, hati-hati. Masuk ke problem untuk menguatkan ilmu yang kita miliki. Balok bermassa 12 kg, ya. Kemudian terletak pada bidang horizontal. Ini dikenai gaya mendatar sebesar 40 Newton. Nah, ini 40 Newton, ya, di bidang dasar. Koefisien gesek statis 0,5. Kita disuruh membuat diagram vektor gayanya. B keadaan benda, ya, bukan percepatan, ya, keadaan. Wongin bendanya masih diam kok ini, ya, statis ini. Koefisien geseknya masih statis, jadi belum kinetis, ya, 0,5. Ini diagram vektornya ada balok, ya, kemudian ada gaya berat, ada gaya berat, ada gaya normal, geser, nggak sama, nggak diberi di sini, tapi karena ada gerakan ini maka agak menggeser, menggeser, bukan di sini tapi geser, ya, tingginya sama dengan beratnya, ya, sama dengan ini, panjangnya ini sama. Lalu dari sini juga dari sini dibuatkan gaya kontak. Nah, lalu dibatasi oleh ini titik-titik. Nah, ya, ini nanti dari sini dibuat gaya gesek. Gaya gesek tidak boleh panjang-panjang, dibatasi oleh ini tadi, dibatasi oleh sini tadi. Nah, titik-titik sini anak panah ke sana. Nah, jadilah diagram vektor gayanya, ya, lengkap ya. Oke, yang B, keadaan benda diam atau bergerak. Nah, cirinya bergerak bagaimana, kalau diam bagaimana, kita lihat sekarang. Di sumbu jumlah gaya yang bekerja pada sumbu Y sama dengan M kali AY. AY sana, ya, gerakannya. AY selalu 0, ya, karena nggak bergerak pada sumbu Y, dia di sumbu Y-nya diam, ya.
M-nya 12 kali 0, ini juga 0 ya. Maka gaya normal itu sebesar W. Nah, sebesar W. W-nya berapa? Ini M kali G ini. Itu 120. Ini isinya 120. Mirip seperti tulisan ini ya. Ini bukan 12 kali 0 kan 0. 120 itu karena W itu ya. W-nya 120 Newton. Oke. Kita cek dulu dia lebih besar apa lebih kecil ya, kita lihat yuk. Ini kita lihat dia lebih besar apa lebih kecil, apa sama dengan apa gaya geseknya itu sama dengan gaya gesek maksimum atau F-nya itu berapa gitu ya. F kan selalu sama dengan ini ya. Kita lihat lagi sana. Fs maksimum untuk ngecek dulu Fs maksimum itu seberapa. Ini isinya 0,5, ini isinya ngambil dari sini. Nah ini berapa, sini taruh sini, jadi perkalian ini berapa taruh di sini ya. Oke, baru sekarang kita akan melihat gerakannya apa masih diam, keadaan benda. Jumlah gaya pada sumbu X sama dengan M kali 0. Selalu dalam keadaan benda diam itu selalu 0. Percepatannya selalu 0 ya. Fs sama dengan selalu menyesuaikan diri dengan gaya penggeraknya. Dan Fs itu besarnya sama dengan berapa? Gaya penggeraknya sama dengan berapa ini? Gaya penggeraknya 40 Newton. Masuk di sini 40 Newton. Nah, bandingkan sekarang ya. Bandingkan sekarang 40 Newton dengan ini. Berapa ini? 60 Newton. Ini 40 Newton. Karena gaya geseknya atau gaya tariknya 40 Newton itu, karena gaya geseknya itu 40 Newton, berarti gaya gesek, gaya penggerak ini belum mampu menggerakkan ini. Karena untuk menggerakkan ini paling minim harus 60 Newton ya. Maksimum itu patokan acuan untuk bergerak. Kalau bisa mengalahkan 60 Newton ini dalam soal ini ya, 60 Newton, maka balok bergerak. Karena yang menggerakkan masih 40 sama dengan V-nya ini ya, sama dengan gaya tariknya ini, maka benda masih diam. Ini isinya lebih kecil. Seret. Nah gitu. Maaf ya, masih diam, belum kuat menggerakkan ini. Oke, kita masuk ke nomor 2. Problem nomor 2. Balok bermasa 15 kg terletak pada bidang horizontal. Ini sudah digambar di situ. Dikenai gaya mendatar sebesar 90 Newton. Ini sudah digambar. Bila koefisien gesek statisnya 0,6, koefisien gesek statis itu lebih besar loh dibandingkan kinetiknya, sama-sama bendanya ya, sama-sama lantainya ya, itu statis itu besar ya. Untuk yang A, tentukan diagram gayanya, vektor gayanya, keadaan benda bergerak apa diam, itu ya. Harus dicari Fs maksimumnya itu, maksimumnya sebagai acuannya. Jawab. A. Lengkapi diagram vektor gayanya. Oke. Ini seperti yang
pertama ini 90. Awas, ini gaya gesek maksimumnya. Kita cek dulu gaya gesek maksimumnya itu butuh N ya, mu K mu S kali N nya kita cari pada sumbu Y, nya kita cari pada sumbu Y, N sama dengan W. Kalau N sama dengan W berarti W itu kan 150 di sini, 150 Newton ya, seperti ini ya, bukan tapi ini. Jadi ini 150 Newton. Nanti masukkan di sini Fh-nya, mu S-nya 0,6 kali N-nya, dimana N-nya itu adalah 150, maka hasilnya berapa nanti ya? Oke, 0,6 150 ini 90 Newton. Gaya gesek maksimumnya adalah 90 Newton ya. Sekarang ini 90 Newton. Persis ya. Ya, gaya geseknya 90 Newton. Gaya gesek maksimumnya ketemu 90 Newton, terus gaya penggeraknya 90 Newton. Nah, ini kita lihat jumlah gaya pada sumbu X sama dengan M kali AX. AX selalu 0 ya, masih selalu dibuat 0 dulu ya. F dikurangi Fs, gambarnya F dikurangi Fs yang ini ya, sama dengan 0. Fl selalu sama dengan F, yaitu 90 Newton. Karena Fs sama dengan Fs maksimum, maka balok tepat akan bergerak. Belum bergerak, masih akan ya. Bahasa Indonesianya harus jelas ini. Tepat, jadi sudah tepat sekali, tepat akan bergerak. Karena apa? Gaya gesek maksimum itu sama dengan gaya gesek biasa atau sama dengan gaya penggeraknya ya. Berarti ini harus digambar sama dengan ini ya. Lalu gaya normalnya ini ya. Nanti ini dibuat garis lurus melewati tengah sana, dan tingginya harus sama dengan N. Nah, potong di sini, turunkan, dan maka gaya geseknya ya ini mungkin kurang pendek ya, kurang pendek. Tuh. Yang penting yang melihat ini sudah ngerti bahwa gaya dengan gaya gesek maksimumnya itu panjangnya harus sama, gitu ya. Benda tepat akan bergerak, itulah keadaan benda tepat akan bergerak. Oke ya, gampang ya dipelajari. Banyak yang bingung, tapi kalau dengan penjelasan ini saya kira menjadi lebih jelas. Oke, yang ketiga sekarang. Problem dua balok A dan B, masing-masing masanya 8 kg dan 4 kg, dikenai gaya ini 72 Newton seperti gambar di bawah ini. Lalu diketahui juga mu A, mu SA ini, mu SB ini koefisiennya ya, A dan B sama 0,5. Mu K, jangan-jangan sudah bergerak ini ya. Ini punya mu K, ini punya mu K juga ya. Mu K untuk A dan mu K untuk B sama-sama 0,2 ya. Berapa besar percepatan balok A dan B? Nah, kita lihat dia sudah bergerak atau belum
Kita lihat ya, gaya penggeraknya 72. Maksimumnya berapa sih? Kok kebetulan sama ya? Ini juga sama. Kita lihat, kita tinjau keadaan kedua balok ini diam atau bergerak. Kita tunjuk dulu. Misal kita anggap balok belum bergerak, ya, Fs maksimumnya ini rumusnya untuk A, ini untuk B, masing-masing dimasukkan di sini, ini Na-nya 80, ini Nb-nya 40. Ini mu-nya sama, mu-nya sama. Maka diperoleh nilainya semuanya ketemu 60 Newton, ya. Ini 40, ini 20, berarti 40 tambah 20 60 Newton. Ini gaya gesek maksimumnya sebagai acuannya. Terus kita lihat sekarang pada sumbu X, ya, selalu kita misalkan diam belum bergerak, maka ini harus 0, tidak boleh sama dengan M kali A. Ya, ini yang menarik adalah F dilawan oleh gaya gesek statis di A, juga di B, maka ini 72, ini depan ini 72 dikurangi dijumlah dulu ini, ya, sama dengan 0. Maka yang belakang ini hasilnya adalah 72, ya, ini ya. Jadi totalnya 72. Oke, ya. Karena apa? Ini tinggal pindah aja, atau ini yang pindah ke sini jadi plus, maka 72 ketemu, ya. Terus berikutnya lanjutannya, problem ketiga, karena FSA ditambah SSB itu lebih kecil lebih besar dibandingkan Fs maksimum. Tidak mungkin mosok maksimum dikalahkan dengan yang tidak maksimum. Maka ini tidak mungkin kalau benda ini diam. Pasti benda ini bergerak, ya. Jadi kedua balok itu bergerak. Jadi mosok maksimum dikalahkan, maksimum agak besar. Karena dikalahkan, maka benda itu sudah tidak diam lagi, ya, bergerak. Oke. Sehingga persamaan untuk menentukan percepatan bukan memakai Fs, tapi sudah menggunakan Fk, ya. Maka kita menggunakan ini tidak nol lagi karena bergerak ini, ya, bergerak dengan percepatan, ya, bukan gerak lurus beraturan, ya. F yaitu 72. Nah, ini nanti di sini 72 mu K kali Na dikurangi mu K kali Nb, Ma tambah Nb, ya, kali Ax. A pada sumbu X, ya. Maka ini isinya ini 72, kemudian ini 0,2, yang ini ada 80, ini ada 0,2, ini ada 40, ini 84, berarti ini 12. AX, A pada sumbu X, ya. Ini hasilnya 48, ya. Ini sini itu 48, di sini 12 AX. Maka AX sama dengan 48 dibagi 12, ya, ada 4. Di sini ada percepatannya 4 meter per sekon kuadrat, ya.
benda itu sudah bergerak. Melihat bahwa gaya penggeraknya itu lebih besar ya. Di gambarnya itu gaya penggeraknya dihitung-hitung lebih besar. Karena lebih besar dari maksimumnya, maka dia bergerak. Kalau bergerak di sini ada percepatannya. 4 meter per sekon kuadrat. Begitulah pada bab ini harus dipelajari lagi, didengarkan lagi, diikuti lagi supaya menjadi mantap ya. Di kelas pasti di kelas itu pintar ya, pintar karena ilmu dasarnya sudah dimiliki ya. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.